Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para yai, para habaib, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Al-Falah Kota Surabaya. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh jamaah Masjid Al-Falah Kota Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita puncatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini saya dan jenengan diparingi sehat kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tetap diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya sampai dengan yaumil akhir. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini, hari yang paling baik dari hari yang lainnya, pada hari Jumat Sayyidul Ayyam, saya diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan seluruh jamaah Masjid Al-Falah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya matur nuwun sangat kepada jenengan semuanya, karena hari ini berkat doanya, berkat istiqomahnya seluruh jamaah Masjid Al-Falah untuk kota Surabaya, sehingga Surabaya bisa masuk ke dalam PPKM level 1. Yang alhamdulillah insya Allah kita akan bisa melaksanakan sholat id. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi tahun ini akan lebih merasakan nikmatnya sholat id. Yang kedua, saya nyuwun tulung kepada jenengan semuanya. Kalau jenengan hari ini nanti insya Allah melakukan mudik, baik yang masuk ke kota Surabaya maupun yang pulang ke luar kota Surabaya, kalau nyuwun tulung tetap dijagi protokol kesehatannya. Jangan sampai nanti orang Surabaya yang pulang mudik menularkan COVID atau sebaliknya. Jadi sama-sama dijaga baik yang masuk ke Surabaya maupun yang keluar di Surabaya. Yang ketiga, para jamaah Masjid Al-Falah Surabaya tadi khotib menyampaikan keberhasilan dari puasa itu dilihat dari ibadahnya dan sosialnya setelah bulan puasa. Karena itu saya nyuwun tolong ketika jenengan nanti kembali ke rumahnya jenengan, ke kampungnya jenengan, saya nyuwun tolong dilihat apakah ada tetangga yang membutuhkan. Karena pemerintah kota Surabaya tidak akan pernah sempurna tanpa ada bantuan dan informasi dari masyarakat kota Surabaya. Jangan pernah dilihat kalau wonten sing bayi stunting, gizi buruk, wonten sing butuh kursi roda, jenengan sampaikan kepada lurah dan camatnya. Karena insya Allah tetangga kita, tadi disampaikan khotib, maka kita mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Kalau kalian jenengan nek ningali tonggo, insya Allah lam yaskurin nas malam yaskurillah. Sinten menungso yang bisa berterima kasih kepada manusia lainnya, itu adalah tandanya manusia itu bisa bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena saya berharap dan berdoa, semoga saya secara pribadi dan jenengan semua yang hadir di sini adalah termasuk hamba-hamba Allah yang bisa bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin kalau sudah jenengan punya jiwa sosial yang tinggi, ningali tonggone, pasti insya Allah akan ada perbaikan-perbaikan kehidupan di dalam tetangga kita. Dan yang keempat, saya nyuwun tulung kepada jenengan semuanya. Kalau jenengan punya putra putri, ayo kita bersama-sama menjadikan putra putri kita ini menjadi putra putri yang memiliki akhlak-akhlakul karimah. Karena anak-anak kita, anak-anak yang soleh-solehkan nanti yang meneruskan perjuangan kita. Karena hari ini masih ada lek wari wayai sahur, masih ada anak-anak yang SD SMP itu masih keliling. Bukan gugah sahur Pak, tapi wonten perang sarung. Lah ini yang saya nyuwun tulung, kalau sudah setelah tadarus masih ada putra-putrinya yang belum pulang, putranya wabil khusus dipadosi, dicari untuk diajak minta pulang. Jadi tidak di jalan yang akhirnya menimbulkan gesekan. Karena tadi seperti sampaikan khotib, puasa ini memang melatih kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lek kepingin menjadi orang yang bertakwa, maka kita berpuasa dulu. Dan puasa ini saum, artinya menahan diri. Kalau kita mau melihat netizen itu Masya Allah, masih mengatakan kalimat-kalimat yang buruk. Padahal kita tidak pernah diajarkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk mencaci orang lain kita tidak pernah diajarkan seperti itu. Untuk menjelekkan orang lain kita tidak pernah diajarkan seperti itu. Tapi dengan kesabaran dan dengan ketegasan kita, maka kita bisa merubah orang lain menjadi sesuai dengan ajaran yang diajarkan agama kita.
Karena itu ketika kita bersosialisasi kepada masyarakat, maka innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Gusti Allah itu senang terhadap orang-orang yang sabar. Bukan orang yang penuh amarah, bukan orang yang penuh dengan rasa ingin nomor satu, tidak. Tapi insya Allah dengan Masjid Al-Falah, dengan seluruh jamaah Masjid Al-Falah ini, maka saya yakin dengan kesabaran, dengan ketegasan, maka Surabaya akan menjadi kota yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Pada kesempatan ini saya juga matur nuwun kepada takmir masjid, baik takmir Masjid Al-Falah. Tadi sebelum acara saya sempat berdiskusi dengan takmir masjid. Seandainya kekuatan Islam ini dijadikan satu, ketika ada zakat, seluruh masjid, seluruh basnasnya kota Surabaya, masjid-masjid yang ada di Surabaya itu dikumpulkan zakatnya, dilihat siapa yang berhak menerima zakat di kota Surabaya, orang miskin siapa yang berhak menerima, maka insya Allah kekuatan Islam di kota Surabaya jadi satu kekuatan besar, maka tidak akan pernah ada masyarakat miskin, masyarakat kekurangan di daerah dan di wilayah itu. Karena tadi itu insya Allah saya dengan takmir Masjid Al-Falah ini akan memberikan contoh pertama kali bagaimana kolaborasi pemerintah dengan masjid-masjid untuk menggerakkan ajaran agama Islam, menyatukan kekuatan zakat, dan saya ingin menunjukkan di kota Surabaya bahwa zakatnya umat muslim akan menghentikan, akan menyelesaikan kemiskinan dan permasalahan di sebuah kota. Karena zakat inilah sebagai kunci untuk memberikan yang terbaik kepada umat Islam untuk melakukan usaha dan mengurangi kemiskinan. Semoga pertemuan yang singkat ini, silaturahim yang singkat ini, kula kalian jenengan tetap dijadikan saudara sampai dengan yaumil akhir. Mugi-mugi pertemuan ini juga diberkahi Gusti Allah, penuh bulan yang penuh berkah dan maghfirah ini, sehingga akan menjadi saksi kita bahwa kita pernah berbuat baik bagi umat Islam di kota Surabaya. Sekali lagi saya nitip doa kepada jenengan, setiap duha jenengan, setiap tahajud jenengan, setiap sholat 5 waktu, setiap sholat Jumat, setiap sholat taraweh, tolong doakan kota Surabaya dijauhkan dari bala, dari wabah, dari penyakit. Yang penting dijauhkan dari pertengkaran, dijauhkan dari perbedaan. Karena ajaran kita, ajaran umat muslim, persaudaraan, silaturahim itu adalah yang memberat kita, menjauhkan dari semua bala, memperpanjang umur kita, dan itu insya Allah dicontohkan oleh jamaah Masjid Al-Falah Kota Surabaya. Matur nuwun Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Falah Kota Surabaya, saya selalu mohon doanya jenengan, karena doanya jenengan saya yakin doa yang mustajabah. Karena doanya wali kota ini mboten mustajabah, Pak. Doanya wali kota itu adalah sayyid, artinya sayyid itu adalah pelayan. Lek pelayan dongone gak mandi, Pak. Tapi lek jenengan ini kan derajat jenengan insya Allah jauh lebih tinggi daripada saya sebagai wali kota yang namanya sayyid, adalah pelayan. Sehingga saya nyuwun tolong doanya jenengan. Karena saya yakin dengan doanya jenengan, Surabaya akan menjadi kota yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Allahumma amin. Matur nuwun. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, nasrun minallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.